Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Di video kali ini saya ingin mewartakan dua kabar buruk untuk Baraya. Satu adalah kabar buruk yang pasti akan terjadi dan yang satu lagi mungkin saja bisa terjadi. Tapi semoga apa yang saya uraikan ini bukan dianggap sebagai sebuah ancaman, tetapi dianggap sebagai sebuah peringatan agar kita bisa mengantisipasi hal buruk yang mungkin akan terjadi di masa depan. Jadi kabar buruk apa saja yang dimaksud itu? Yang pertama itu adalah bahwa Indonesia akan mengalami kemarau panjang dan dengan suhu yang lebih ekstrim dan mungkin akan menghasilkan dampak-dampak yang buruk. Mungkin akan menghasilkan gagal panen di beberapa kawasan di Pulau Jawa, kemudian juga akan menghasilkan kebakaran hutan yang parah luar biasa di sekitaran Sumatera Selatan dan Kalimantan bagian selatan, dan mungkin saja ini juga akan mengeringkan waduk-waduk dan sungai-sungai yang kita miliki. Itu terjadi di tahun 2026, sejak bulan April sampai kemungkinan bulan Oktober. Bukan kata saya, kalau Baraya ngecek silahkan BMKG sudah merilis pernyataannya bahwa Indonesia mungkin akan mengalami sebuah masa yang disebut sebagai El Nino Godzilla. El Nino itu sudah biasa kita ketahui, yaitu memanasnya suhu di permukaan Pasifik sehingga di sana ada penguapan, kemudian di sana juga terbentuknya awan dan di sana juga terjadi turun hujan sehingga kawasan-kawasan di sebelah baratnya seperti halnya yang ada di Indonesia itu tidak akan kebagian. Nah, El Nino-nya sudah biasa kita alami, tetapi ini para ilmuwan menyebutnya sebagai El Nino Godzilla yang menunjukkan betapa besarnya El Nino ini dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Makanya kita harus bersiap-siap mengantisipasi hal buruk yang mungkin akan terjadi. Dan semoga ini juga membuka kesadaran kita terhadap lingkungan agar kita menjadi lebih baik dan agar kita menjadi lebih ramah terhadap makhluk-makhluk hidup selain manusia. Begitu, itu adalah hal buruk pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, yang mungkin akan terjadi adalah bahwa biasanya krisis politik, kekerasan masif, dan pergantian rezim itu terjadi setelah krisis cuaca, setelah paceklik panen, setelah kekurangan pangan. Dan itu bukan hanya ada di Indonesia. Jadi maksud saya adalah kalau kita melihat situasi pemerintahan sekarang, di mana penegakan hukum itu sulit sekali untuk bisa kita harapkan, kemudian ekonomi kita sekarang lagi pas-pasan bahkan cenderung turun, kemudian kepercayaan terhadap pemerintah juga relatif rendah, dibully, dihujat di mana-mana. Baraya cek pidato Pak Prabowo yang manapun, yang ditampilkan di media manapun, itu biasanya bawahnya itu isinya hujatan terus di mana-mana. Baraya bisa cek itu dan bisa gunakan statistik kalau Baraya misalkan mau menggunakan itu. Nah, dengan situasi yang seperti itu, apakah kemudian bencana ini akan menyebabkan pergantian rezim? Apakah reformasi tahun 1998 mungkin akan terjadi lagi? Saya tidak tahu, tetapi dalam kalkulasinya sebenarnya kita harus bersiap-siap. Dan simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas dengan detail. Pada tahun 1788 di Prancis terjadi musim dingin ekstrim. Jauh lebih dingin, jauh lebih panjang. Ini menyebabkan gagal panen terjadi di mana-mana dan ini juga menyebabkan orang-orang di sana banyak yang kelaparan. Hewan-hewan ternak yang biasanya digunakan alat angkut terpaksa disembelih untuk menjadi sumber makanan karena pada waktu itu mengalami krisis, ada kekeringan, musim dingin yang mengejala, dan akhirnya apa yang bisa dimakan oleh orang-orang Prancis menjadi sangat terbatas dan mereka ketergantungan sama pasokan dari luar. 1 tahun berikutnya terjadi kerusuhan di mana-mana di Prancis dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu menyeruak, dan tak lama setelah itu penjara Bastille yang menjadi pusat atau menjadi gudang senjata tentara Prancis itu diambil alih oleh warga dan senjatanya itu kemudian digunakan untuk memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Tak lama setelah itu Raja Louis ke-16 dan istrinya Marie Antoinette itu dieksekusi dengan dipenggal menggunakan gilitin.
Itulah yang kita sebut sebagai Revolusi Prancis. Kemudian pada tahun 1916 di Rusia itu terjadi sebuah badai yang sangat besar, badai musim dingin yang menyebabkan gagal panen. Dan bukan hanya menyebabkan gagal panen, yang lebih penting lagi adalah musim dingin itu telah memutus jalur dan pasokan distribusi pangan ke seluruh wilayah Rusia. Kita mengetahui bahwa Rusia itu wilayahnya sangat-sangat besar, jadi mereka untuk mendistribusikan satu sumber daya pangan ke tempat yang lain itu butuh waktu yang sangat lama dan effort yang sangat besar. Nah, kalau terjadi badai dan itu terjadi pada waktu itu, jalan-jalan banyak yang ditutup, kemudian transportasi banyak yang terhenti dan sebagainya, akhirnya Rusia mengalami kelaparan di banyak wilayah. Kemudian sekitar 1 tahun berikutnya ada revolusi di bulan Februari yang akhirnya menggulingkan kekaisaran Rusia. Jadi keluarga Tsar Nikola itu dikejar-kejar dan kemudian dieksekusi, kemudian pejabat-pejabat penting juga diserang dan dieksekusi, dan pada waktu itu terjadi pergolakan yang sangat besar. Dan bukan hanya sekali, 7 bulan setelah itu ada revolusi berikutnya, revolusi Bolshevik. Jadi pihak yang telah menggulingkan kekuasaan Tsar itu digulingkan lagi oleh pihak yang mengaku dirinya sebagai kaum komunis Bolshevik. Dan pada waktu itulah Rusia OTW berubah menjadi Uni Soviet, negara komunis terbesar di seluruh dunia di era Perang Dingin. Kita mengetahui itu kan, dan rangkaian peristiwa itu kita sebut sebagai Revolusi Rusia. Dari mana itu dimulainya? Pemicunya adalah krisis pangan gara-gara cuaca ekstrim. Kita lihat lagi, pada tahun 1996 di Indonesia itu terjadi kejadian yang sangat mengerikan, kekeringan panjang. Saya ingat betul pada waktu itu, saya masih kecil sekali, tapi saya nonton berita, entah di TVRI atau RCTI, itu banyak sekali orang-orang yang hanya untuk mendapatkan satu jeligen air, dia membutuhkan perjalanan berjalan kaki sampai 10-20 km. Saking minimnya air tersedia di Indonesia pada waktu itu. Karena kekeringan telah menghentikan pasokan air alamiah, kekeringan juga menghentikan panen, kekeringan juga akhirnya menciptakan kebakaran hutan yang masif di banyak wilayah di Indonesia, khususnya di Sumatera dan Kalimantan pada waktu itu. Nah, krisis cuaca dan kemudian krisis pangan ini kemudian menggelora menjadi krisis ekonomi. Dan setelah krisis ekonomi kita mengetahui akhirnya Pak Harto lengser pada tahun 1998. Dan kita mengenalnya sebagai reformasi. Dari ketiga peristiwa itu, bisakah kita mengambil kesimpulan bahwa kerusakan alam, bencana ekologis, kemudian gagal panen, itu bisa menyebabkan pergantian rezim? Bisa nggak kita ngambil kesimpulan seperti itu? Nggak gitu dong. Kan nggak semua revolusi dimulai dari gagal panen, dan nggak semua gagal panen itu memicu revolusi. Benar kan? Benar. Ya memang benar. Tetapi ada dialektika bencana yang sering kali kita abaikan, bahwa sebenarnya itu tuh memang ada kaitannya, karena gini, kita tuh manusia, dan manusia itu sebelum dia menjadi makhluk sosial, dia tuh adalah makhluk biologis dulu. Dalam artian, ketergantungan dirinya pada faktor-faktor alamiah itu jauh lebih besar daripada ketergantungannya pada faktor-faktor sosial dan politik. Dan karena itu, maka kebutuhannya akan pangan, akan sandang, akan papan, kebutuhan atas rasa aman jauh lebih urgen daripada masalah-masalah politik. Dan bahkan urusan-urusan politik sekalipun itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah biologis kemanusiaan. Kan begitu. Nah, makanya dalam hal ini, setiap hal yang berhubungan dengan bencana alam yang kemudian menciptakan kerusakan ekosistem dan kemudian menciptakan kelaparan dan sebagainya, harus kita anggap sebagai bagian dari pemicu akan terjadinya sebuah revolusi besar. Pak Guru nakut-nakutin. Kan aslinya tidak harus seperti itu, karena terkait dengan banyak sekali faktor, terkait dengan banyak sekali variabel. Iya, betul sekali. Makanya saya ajak Baraya untuk lihat variabel-variabel sebagai berikut. Ini daftarnya ya. Coba kita bandingkan apa yang terjadi di tahun 1998 dengan apa yang terjadi hari ini. Yuk kita lihat. Kita mulai dari yang dalam negeri dulu. Poin pertama, dalam negeri. Bencana kekeringan.
Dulu terjadi, sekarang OTW akan terjadi menurut BMKG. Kemudian utang jatuh tempo yang tidak sanggup dibayar. Dulu itu terjadi. Sekarang kita memang sedang punya hutang 800 triliun rupiah yang itu mengancam ekonomi kita sebenarnya ya. Jadi apakah itu bisa diselesaikan atau tidak? Yang jelas sama-sama ada utang jatuh tempo. Walaupun yang dulu lebih berbahaya karena menggunakan dolar, sekarang menggunakan rupiah. Tapi apapun judulnya adalah sama-sama jatuh tempo. Kemudian kas negara kosong. Di zaman dulu kas negara itu kosong. Di zaman sekarang kas negara tuh diklaim aman, tapi sebenarnya kita tuh bermasalah. Buktinya kita sampai harus efisiensi. Buktinya kita harus menggelontorkan 335 triliun untuk kebijakan yang seperti itu gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita juga sedang terancam gara-gara kas kita yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Kemudian di zaman dulu di tahun 1998 kita tuh ada yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Di kita di zaman sekarang itu juga sama. Bahkan dalam beberapa sektor kita yang sekarang di tahun 2026 itu jauh lebih besar. Misalkan nepotisme di tahun 1997-1998 itu hanya 5%. Jadi pejabat yang masuk menggunakan nepotisme, jalur nepotisme, itu hanya 5%. Sekarang itu lebih dari 30%. Baraya cek misalkan anggota DPR kita, itu ada 174 orang yang bisa masuk jadi anggota dewan karena orang dalam, karena keluarga, karena koneksi. Di pemerintahan kita itu bahkan lebih dari 50%. Semuanya adalah orang yang dekat dengan Pak Prabowo, terlepas apakah dia berkompeten atau tidak. Begitu kan? Nah, jadi yang dulu dan yang sekarang itu secara fenomena itu sama. Kemudian kita cek lagi. Masalah berikutnya di dalam negeri adalah bahwa di dalam negeri Indonesia mulai bermunculan banyak sekali agen-agen dan buzzer-buzzer asing. Biasanya masuk lewat gitu ya, kemudian LSM, yayasan dan sebagainya itu mulai banyak di Indonesia dan mulai aktif. Buzzer-buzzer mereka itu sekarang mulai aktif. Media sosial kita sekarang itu penuh sekali dengan buzzer-buzzer. Kalau Baraya seandainya Baraya punya mesin untuk melacak atau menganalisis media, Baraya akan menemukan banyak sekali. Ini kenapa sih buzzer-buzzer dari semua kelompok itu jadi aktif banget. Yang pro Palestina, yang pro terhadap Israel, yang anti Amerika, yang pro Amerika, yang antek asing, yang antek dalam negeri, yang dan sebagainya itu penuh sekali. Dan buzzer-buzzer mereka sekarang aktif. Di tahun 1998 itu buzzer-buzzernya itu, agen-agennya itu ada. Dan secara khusus kita ketahui itu dibiayai oleh George Soros gitu ya. Nah, sekarang juga seperti itu. Termasuk sekarang George Soros juga udah ada dan main lagi di sini. Jadi apakah sejarah itu berulang? Kemudian yang berikutnya lagi, di zaman dulu karena ada banyak buzzer-buzzer dari luar, itu buzzer-buzzer dalam negeri juga mulai bergerak. Jadi aparat-aparat mencoba untuk mengamankan tapi melakukan rekayasa yang ekstrim dan berlebihan. Karena serangannya juga berlebihan ya. Dan mereka tuh bisa bikin rekayasa-rekayasa yang aneh, misalkan perang di Ambon, perang di apa dan sebagainya, atau yang sebelum itu yang di Tasik dan sebagainya, itu adalah rekayasa dari orang dalam kita, tapi sebenarnya adalah untuk mengcounter apa yang mungkin direkayasa oleh pihak luar. Nah, sekarang juga kayaknya memang OTW bergerak ke arah sana. Dan kemudian kita lihat juga, itu dalam negeri ya, kemudian kita melihat apa yang terjadi di luar negeri. Di tahun 1990-an menjelang krisis di Indonesia, itu luar negeri geopolitik global itu sedang tidak baik-baik saja Baraya. Ada krisis perang Serbia lawan Bosnia dan kemudian Bosnia lawan Kosovo gitu ya di mana Amerika Serikat jadi pahlawannya di situ gitu ya. Kemudian ada perang Kongo kedua, itu disebut sebagai perang dunia Afrika gitu karena besar sekali melibatkan begitu banyak pihak dan korban yang meninggal juga tembus jutaan orang gitu. Banyak sekali di situ. Kemudian di situ juga ada pemberontakan Chechnya melawan Rusia gitu ya. Itu juga sangat besar. Nah, dari begitu banyak masalah-masalah geopolitik itulah yang menyebabkan Amerika Serikat mengirimkan buzzernya ke seluruh dunia dan agennya ke seluruh dunia untuk bisa mengambil keuntungan. Nah, sekarang itu pun kurang lebih serupa. Jadi di Iran sekarang lagi ada perang, kemudian di Palestina juga sebenarnya belum selesai. Rusia lawan Ukraina itu juga sekarang masih perang. Taiwan lawan Cina itu lagi panas-panasnya dan sebagainya. Nah, jangan dikira bahwa kalau misalkan eskalasi dunia itu sedang menggejolak seperti sekarang, yang paling mungkin akan menjadi korbannya itu adalah negara-negara miskin dan berkembang.
Karena negara-negara maju itu tidak akan langsung perang secara frontal, maka mereka itu akan mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya dari negara-negara miskin dan berkembang dengan jalan apapun yang mereka bisa lakukan, termasuk merekayasa agar negara-negara itu kolaps dan memohon mereka untuk memberi bantuan, dan akhirnya mereka memberi bantuan dengan sejumlah imbalan. Biasanya seperti itu. Nah, di tahun 1998 seperti itu, sekarang juga nampaknya sudah seperti itu. Makanya kalau misalkan Baraya nanya, apa hubungannya antara krisis pangan dengan pergantian rezim, sudah banyak dicontohkan dalam naskah-naskah sejarah, dan sekarang kita juga bisa secara relevan melihatnya. Sekali lagi, ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi kalau Baraya mengetahui ini, maka tentu saja Baraya bisa mengantisipasinya. Karena Baraya, sejarah itu tidak bisa berulang. Tapi fenomena sejarah itu akan terus dan selalu berulang. Kalau misalkan dulu seperti ini dan gejala-gejalanya seperti ini, mungkin kita juga akan menjadi seperti itu. Kalau dulu Indonesia pas krisis, pas lagi gonjang-ganjing dunia, dipimpin oleh seorang militer, dan sekarang juga dipimpin oleh seorang militer yang semuanya itu adalah indikasi penting apakah kita akan mengalami pergantian rezim di tahun 2026. Kita tidak tahu ya, sekali lagi kita tidak tahu, dan apa yang saya sampaikan ini semoga bisa digunakan untuk mengcounter masa depan yang buruk. Karena saya sudah sampaikan sebelumnya, karena kita harus belajar dari sejarah, dan siapapun yang tidak belajar dari masa lalu akan dikutuk untuk mengulangi penderitaan masa lalu itu. Jadi sekarang gimana? Ya gak usah ngapa-ngapain, maksudnya yang paling penting lakukan apa yang bisa kita lakukan sendiri-sendiri aja dulu. Ya, setidak-tidaknya masa depan yang sudah pasti itu adalah kita akan mengalami krisis air, kita akan mengalami kemarau panjang di banyak wilayah, dan karena itu segeralah bertaubat dan kemudian segeralah perbaiki sikap kita terhadap alam dan lingkungan. Itu adalah yang terdekat. Dan kemudian berikutnya adalah biasakan otak kita itu terisi penuh agar kita tidak tergonjang-ganjingkan oleh hoax-hoax dan berita-berita palsu yang beredar. Karena berita palsu itu akan menjadi semakin intens, semakin banyak dalam beberapa hari ke depan. Saya yakinkan itu kepada Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.